Puji Tuhan, selamat pagi adik-adik semuanya. Saya percaya adik semuanya sehat di rumah dan sering tolong bisa kalau cuci tangan pakai sabun dan kalau keluar pakai masker ya. Kalau bisa jangan kemana-mana lah ya. Usahakan lebih banyak di rumah ya. Oke, puji Tuhan hari ini kita mau sama-sama nikmati firman Tuhan yang terdapat di Kolose 3 ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Puji Tuhan, mari kita sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang indah ini. Tuhan berkatilah adik-adik kami semuanya, supaya adik-adik bisa dikuatkan oleh firman Engkau dan bisa lebih dekat dengan Engkau. Berkatilah kami semuanya dan supaya kami sehat dan dilindungi dan dijaga oleh Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, ayat ini kemungkinan sedikit aneh buat kita lihat ya. Apapun juga kamu berbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini adalah Rasul Paulus menulis ke gereja jemaat di Kolose. Nah, waktu itu banyak sekali mereka itu zaman praktek perbudakan tersebar luas pada zaman itu. Hampir setengah dari kekaisaran Romawi dihuni para budak, termasuk orang-orang Kristen yang bekerja sebagai budak. Jadi dalam perspektif kebanyakan orang, hal-hal yang dilakukan oleh budak adalah pekerjaan rendahan dan tidak ada nilainya. Tetapi Paulus mengatakan, apapun yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, inilah yang kita harus mau belajar adik-adik sekalian. Kita kerja, kalian kemungkinan belum kerja, belajar. Marilah kita anggap bahwa saya belajar ini juga untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mau taat kepada guru kita. Kita mau nurut kepada guru kita. Apa yang dia suruh bikin PL, kita lakukan. Karena kita belajar, kita bikin PL, kita bikin assignment online, itu adalah untuk Tuhan. Bukan untuk kita saja, tapi perbuatlah untuk Tuhan. Nah, jikalau kita dengan sungguh-sungguh melakukan pekerjaan kita, PR kita, persoalan dan segalanya, kita anggap, I do it for Jesus. Nah, jangan kita kotak-kotak mengatakan, aduh, Pastor Amin, ini pelajaran bukan untuk Tuhan, itu untuk saya, pusing saya. Jangan. Saya masih ingat, waktu saya baru bertobat karena Tuhan Yesus setahun, saya mempunyai kelinduan untuk tinggalkan kuliah saya di Australia dan belajar menjadi pendeta. Ada satu orang senior mengatakan kepada saya, dia bilang, Brother Amin, dia bilang, remember, if you do not have a degree, right, and you run away from your responsibility as a student, and you quit, that means that you are not a winner, but you are a loser. Meaning that you are irresponsibility to be a student. Dia katakan, kalau kamu quit, tidak mau terusin pelajaran, berarti kamu adalah seorang murid yang tidak tanggung jawab dan seorang murid yang gagal. Bagaimana kamu bisa jadi pendeta dan orang pasti akan ketawa? Maka itu, Brother Amin, belajar dengan baik. Anggaplah kamu belajar, kuliah, dapat titel untuk memuliakan Tuhan. Wow, sesudah dia ngomong sama saya dengan itu, saya terharu sekali dan saya mulai berubah dan tidak mau memikir quit. Dan saya rajin belajar, berdoa. I
akhirnya saya lulus mendapatkan sarjana saya. Jadi adik-adik sekalian, jangan kiranya kita bekerja untuk Tuhan itu hanya bercakup hal-hal yang berbau gereja, sehingga pekerjaan sekuler dikerjakan dengan cara-cara duniawi ataupun tidak fokus. Tetapi apa yang Tuhan selidiki jauh lebih bermakna dari apa yang kita pikirkan, yaitu apakah kita memiliki motif yang benar dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Sebagai seorang murid, kita ini hidup buat Tuhan Yesus. Apapun pekerjaan adik-adik sekalian, bikin PR segalanya, itu adalah buat Tuhan. Memuliakan Tuhan, bukan buat Tuhan. Karena kalau adik-adik sukses, adik-adik akan dipandang, luar biasa ya, ini anak Tuhan, sukses dapat titer, menjadi insinyur. Nah, apapun yang kita lakukan, kita fokus untuk Tuhan. Tuhan, I want to do my very best untuk Engkau. Kita kalau melakukan hal itu, kita belajar dengan rajin, kita menjadi anak yang baik, kita bantu orang tua cuci piring di rumah, bantu cuci WC, cuci baju. Itu sesuatu hal yang kita menyenangkan, bukan terpaksa. Kalau kita mengerjakan itu dengan segenap hati, Tuhan akan berkati kita dan membentuk kita. So, adik sekalian di rumah, marilah belajar dengan baik online. Jangan nyontek, ya. Udah online, nggak ada yang lihat kamu nyontek atau enggak. Guru mah nggak bisa lihat, karena kita punya guru bukan malaikat. Tapi satu hal, do it unto the Lord. Lakukan itu buat Tuhan Yesus. Kamu pasti akan diberkati Tuhan dan dilindungi Tuhan. Ya, Tuhan Yesus berkati adik sekalian. Work hard, study hard, and pray hard. Yesus pasti akan berkati pelajaran Anda dan hidup Anda dan keluarga Anda. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini yang indah. Kami belajar firman Engkau. Engkau mengajar kami kalau melakukan sesuatu harus dengan sepenuh hati. Bantulah kami Tuhan, supaya kami bisa belajar dengan baik, menjadi murid yang baik, dan takut akan Engkau, dan berdoa minta Engkau memberikan kami hikmat, supaya kami bisa menjadi seorang siswa-siswi yang berkenan di hadapan Engkau. Berkatilah sekolah TPI, guru-guru kami, ketua yayasan, dan juga teman-teman kami semuanya. Tuhan, kuatkanlah iman kami. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa, dan kami percaya Indonesia pasti akan menang atas pandemi ini, dan kami bisa kembali sekolah masuk kembali ke sekolah. Yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mata